Assalamualaikum lur, sehat-sehat kabeh kalian sekeluarga setanah air yo. Balik maneh ambek aku Mbah Icang yang hari ini ditemenin sama Mas Kodis, korban judi slot. Ngidul film apa kita hari ini Mas Kod? Kali ini kita ngidul film bergenre action Mbah, judulnya Braven tahun 2018. Menceritakan tentang pemilik perusahaan pemotongan kayu yang terlibat masalah dengan komplotan bandar narkoboy karena suatu insiden. Jelas kakakku Jason Momoa sebagai aktor utamanya ini tidak akan tinggal diam, apalagi nyawa keluarganya terancam Mbah. Kakakku itu Mbah waktu masih muda kayak gitu ototnya itu. Ya udah langsung aja kita ke komenan subscriber Mas Kod. Titip salam sembelihe dari dulurku Indah Widya Febrianti. Nitip salam buat diriku sendiri, semoga masih kuat ya bertahan sama kekerasan kepalanya dirinya sendiri. Aduh Mbak Indah ini loh. Sini Mbah lunakin aja kepalanya yang kerasin. Tua-tua gini masih strong loh saya Mbak. Bagus ini ya namanya. Berarti Mbak Indah ini namanya introspeksi. Halah monggo sketsakan. Joe Braven adalah pemilik perusahaan pemotongan kayu. Hari itu rekan kerjanya bernama Weston akan mengirimkan muatan kayu. Joe memintanya mengantar besok pagi aja karena badai akan datang. Namun Weston tetap berangkat karena dia juga ada urusan lain yang harus dikerjakan. Dan jika nanti badai memang datang, Weston akan numpang nginep di pondok milik Joe. Setelah itu Joe pun pulang ke rumahnya. Dia tinggal bersama istrinya Stephanie, putrinya Charlotte, juga ayahnya yaitu Lyndon yang menderita demensia atau kondisi penurunan kemampuan berpikir dan ingatan lur. Terlihat Joe yang begitu sayang dengan keluarganya. Bisa dibilang dia ini family man lah lur. Dan inilah berani. You miss me, babe? Yeah, it's been like 3 whole days. Where's your grandpa? My little brother? See you tonight? What is this? Porter. Tastes like a milkshake. Malam harinya setelah Joe membacakan dongeng tentang seekor beruang yang pintar bersembunyi, Charlotte pun diminta segera tidur. Lalu ketika Joe akan mengajak ngobrol ayahnya, ternyata Lyndon tidak ada di rumah karena pergi ke sebuah warkop. Pemilik warkop pun langsung menelpon Joe agar segera membawa pulang ayahnya karena Lyndon yang demensia sering linglung dan melakukan hal yang tidak semestinya. Seperti sekarang ini lur, dengan santainya Lyndon mengajak pulang wanita muda karena dianggap istrinya. Yang jelas pacarnya wanita itu nggak terima ya kan. Nggak pakai lama Joe pun langsung OTW ke warkop dan langsung melawan 3 pria yang mengeroyok ayahnya. Karena dikepruk gelas kaca sampai endasnya bocor, Lyndon pun dibawa ke rumah sakit. Sementara Pak Polisi Carl memberitahu Joe jika pria yang memukuli ayahnya pernah terkena kasus penyerangan bersenjata. Carl yang sudah kenal lama dengan Joe pun merasa iba dengan kondisi ayahnya. Namun karena Lyndon sudah sering berulah, Carl akan menangkapnya jika kejadian ini terulang lagi. Lalu dokter mengatakan bahwa luka di kepala Lyndon sudah dijahit, namun kondisi kejiwaannya semakin memburuk sejak kecelakaan yang dialaminya setahun lalu. Karena Joe dan Stephanie sibuk bekerja, dokter pun menyarankan agar Lyndon dimasukkan ke panti jompo saja. Namun Joe langsung menolak saran tersebut. Suggest you consider a much more supervised approach. Put my dad in the home. Your father's accident last year, his mental condition is getting worse. A woman at the bar was his wife. It was my fault. I was supposed to be watching him. Setelah perawatan Lyndon selesai dan Charlotte memberikan gelang buatannya untuk sang kakek, mereka semua pun akhirnya pulang ke rumah. Di lain sisi sebelum sampai ke tempat pengiriman, Weston mampir ke suatu tempat untuk menemui temannya Haled. Karena mereka sudah sepakat untuk melakukan sesuatu lur. Haled pun meletakkan beberapa gelondongan kayu yang sudah dia siapkan di antara kayu-kayu di truk Weston. Setelah itu mereka pun OTW ke suatu tempat. Namun tiba-tiba akibat jalanan yang licin, truk pun terguling. Banyak kayu yang terjatuh, bahkan truk mulai terbakar.
Mereka berdua pun segera memotong kayu yang tadi disiapkan dan ya, ternyata mereka menyelundupkan banyak narkoboy untuk dijual sebelum orang-orang atau polisi berdatangan. Mereka pun segera memindahkan narkoboy itu ke dalam tas. Lalu ketika api di truk sudah dipadamkan, Weston dan Haled lanjut OTW ke pondok milik Joe yang tak jauh dari sana untuk menyembunyikan barang haram dagangan mereka. Jesus, that's a lot of dope. Yours, don't it? Come on. Far from my boss's cabin. 4 miles up the road, we'll stash it there. Setelah menyembunyikan narkoboy di pondok Joe, mereka pun kembali ke truk dan akan mengambil narkoboy itu esok hari. Tak lama kemudian polisi pun datang. Mereka dibawa ke hotel terdekat untuk menginap, sedangkan truk di jalan akan diurus oleh polisi. Di lain tempat, sang bos narkoboy yaitu Cousin menemui salah satu pengedarnya di warkop sebut saja Paijo yang telah melakukan kesalahan fatal. Lalu Haled pun menelpon Cousin untuk melaporkan bahwa truk tergelincir dan narkoboy terpaksa dipindahkan ke sebuah pondok. Saat telepon sudah ditutup, nggak pakai babi bulur, Cousin langsung membunuh Paijo dengan sangat-sangat brutal hanya karena kesalahan yang tidak seberapa fatal sebenarnya. Ngeri sini orang ya kan. Look, I know that up, but I'm gonna make this thing right. Sementara itu Joe yang masih galau dengan kondisi ayahnya berusaha ditenangkan oleh Stephanie. Stephanie menyarankan Joe untuk membawa Linden ke pondok untuk memperbaiki suasana hati juga pikiran ayahnya. Mereka bisa ngobrol berdua lebih dalam dan pondok itu juga salah satu tempat favorit Linden. Keesokan paginya setelah sarapan, Joe pun langsung mengajak ayahnya ke pondok dengan alasan butuh bantuan menutupi pondok dengan kayu-kayu selama musim dingin. Charlotte pun ingin ikut untuk bersantai di sana, tapi Joe dan Stephanie melarangnya karena tujuan mereka sebenarnya adalah agar Joe bisa ngobrol berdua dengan Linden, ya kan lur? Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka pun sampai di pondok. Dan Joe perlahan-lahan bicara dengan ayahnya tentang saran dokter untuk memasukkannya ke panti jompo. Meski Joe sudah mengatakan jika dia tidak mau ayahnya masuk panti jompo dan akan mencari cara lain untuk mengawasi kehidupannya. Namun Linden sudah keburu emosi. Dia tidak menggubris perkataan Joe dan pergi cari angin keluar pondok. Thinks you need a different kind of supervision. Put somewhere, maybe put in a home or something? Yeah, I forget some things now, all right? I'm not gonna put you in a home. You're goddamn right you're not. So I don't want to fight. I just want to talk. Yeah? Di lain sisi, Cousin bersama anak buahnya menjemput Weston dan Haled di hotel. Lalu mereka semua pun menuju ke pondok Joe untuk mengambil narkoboynya. Akan tetapi saat sampai di portal, Weston pun yakin bahwa Joe berada di pondok karena terlihat jejak ban mobil di salju. Weston mengatakan jika jalur tersebut adalah jalur satu-satunya mobil dan di area pondok juga tidak ada jaringan internet. Mendengar itu, Cousin pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pergi ke titik masing-masing dengan senjata dan mengepung pondok itu. Jelas Weston pun terkejut karena dia menerima pekerjaan mengantar narkoba dari Haled hanya untuk menambah uang bulanan saja. Dan kini situasi semakin rumit karena komplotan Cousin bisa membunuh bosnya yaitu Joe. Weston mengatakan ke Cousin jika dia akan bicara baik-baik dengan Joe saja. Namun Cousin tidak menggubrisnya dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk mengepung. Service? Not up here. Any other roads out of here? There's ATV trails that go to the back. Flank him. Gear up. Know this guy, all right? Let me talk to him. Secure the road 150 yards out. Luisi, you take the east side of the... Do as you're told. Hit it. Saat Joe masuk ke gudang, betapa terkejutnya dia melihat tas yang dipenuhi kantong-kantong narkoboy. Begitu pula dengan Linden yang melihat bekas jejak sepatu di salju, juga gembok pintu gudang yang dijebol. Mereka tidak tahu dari manakah asal narkoboy itu. Lalu tiba-tiba seseorang pun masuk ke dalam gudang. Ternyata itu adalah si bocil Charlotte yang diam-diam menyelinap masuk ke bagasi mobil ayahnya sebelum mereka berangkat. Mengetahui ada kejanggalan yang mungkin mengancam, Joe langsung mengajak Charlotte dan Linden pulang saat itu juga. Sementara anak buah Cousin sudah sampai di titik masing-masing dan salah satu dari mereka bersiap membunuh Joe beserta Linden di kursi depan.
Akan tetapi Joe menyadari ada yang aneh karena terlihat rusa yang berlari ketakutan dan untungnya kekeran musuh kehalang pohon lur. Joe pun langsung atret sekenceng-kencengnya balik ke pondok. Tirai-tirai jendela pun ditutup. Charlotte disembunyikan ke sebuah bilik. Linden bersiap menembak di lantai 2, sedangkan Joe akan mencari bantuan lewat radio. I love you. Shit, you could shoot. What do you think? Take the back east corner. Luisi, front east. Is Joe braving up on Blue Mountains? Anyone? Sayangnya sinyal radio terganggu dan Joe tidak bisa mendapatkan bantuan. Setelah itu Joe pun mendatangi ayahnya dan betapa syoknya dia melihat salah satu dari mereka adalah rekan kerjanya sendiri yaitu Weston. Mau nggak mau agar masalah cepat selesai, Joe pun langsung menemui Cousin dan kawan-kawan sambil membawa tas berisi narkoboy. Joe tahu jika dia memberikan semua narkoboynya, Cousin pasti akan membunuh dirinya karena dianggap sebagai saksi mata. Maka dari itu dia hanya menaruh setengah dari narkoboy tersebut dan mengancam jika temannya akan membakar setengahnya lagi jika dia dibunuh. Joe meminta Cousin dan komplotannya untuk pergi dari sana dan 1 jam kemudian Joe akan menemui mereka di sebuah warkop untuk memberikan setengah narkoboy tersebut. Jelas Cousin menolak karena terlalu ribet ya kan. Dia meminta setengah narkoboy sisanya diberikan saat itu juga atau keluarga Joe akan dibunuh. Akan tetapi ketika Weston meminta Joe untuk menuruti keinginan mereka, Cousin yang tidak suka obrolannya dipotong pun langsung mengdor endasnya. Mamam. Didn't come here to kill good people. I just want what belongs to me. Meet you in town at the Waveland Cafe in an hour. Bring the rest of it and you'll never see me. What they want, and then Joe pun akhirnya masuk ke dalam pondok, tapi dia tidak akan menuruti permintaan Cousin karena ujung-ujungnya juga pasti dibunuh ya kan. Joe pun langsung mempersiapkan berbagai perkakas, merakit panah kayu miliknya, memindahkan Charlotte ke ruangan lain dan meminta ayahnya untuk menembak si penembak jitu musuh saat dia memberikan aba-aba. You still got him? My signal. That's my tough little girl. Right here, I'll be right back. Setelah persiapan selesai, Joe pun melemparkan seonggok tas ke depan pintu. Salah satu anak buah Cousin pun membukanya, yang ternyata itu hanya berisi boneka saja. Dan God damn it, you with me. Lay down some cover. Second floor. Cousin dan beberapa anak buahnya langsung mengejar Joe. Sementara Hallet dan 1 penembak jitu yang masih hidup akan mengawasi Linden. Joe yang sudah kabur ternyata bukan hanya membawa tas berisi narkoboy, tapi Dek Charlotte juga dibawa olehnya dan diminta pergi ke puncak bukit agar bisa menelpon ibunya Stephanie untuk meminta bantuan. Dengan ATV-nya Joe terus kabur dari kejaran mobil Cousin sampai akhirnya mereka pun kehilangan jejak. Cousin sadar bahwa Joe tidak kabur ke jalan raya, melainkan kembali ke pondok untuk menyelamatkan sang ayah. Cousin akan mencari posisi menembak dari atas, sedangkan anak buahnya diminta mendesak Joe agar berjalan menuju ke arah Cousin. The top you call Mama. Yeah. Mwah. I love you. He's not trying to run. He's going back to the cabin. Di rumahnya, Stephanie baru menyadari jika putrinya ikut Joe ke pondok. Sementara Charlotte sudah sampai di atas bukit agar mendapat sinyal dan berusaha menelpon ibunya. Di lain sisi, Cousin yang sudah sampai di atas berhasil menembak Joe hingga terjatuh. Dan anak buahnya diperintahkan segera mengambil narkoboynya juga membunuh Joe. Salah satu anak buah pun menemukan tas tersebut. Namun ketika dibuka, ya isinya bukan narkoboy. Dan Joe pun langsung datang menyerangnya. Dengan cerdiknya Joe mengikat kaki musuh ke ATV, lalu akan dijatuhkan dari tebing. Tapi yang terjadi, Charlotte akhirnya berhasil menelpon ibunya yang sedang OTW ke pondok. Sesuai amanah ayahnya, Charlotte memberitai bahwa ada banyak pria yang menembaki mereka dan akan menemui ibunya di pos penjagaan Blue Mountain.
Sambungan telepon pun terputus dan Stephanie langsung menelpon polisi Carl untuk pergi melihat Joe di pondok karena putrinya melapor ada orang-orang yang menembak. Sementara itu Cousin menemukan seonggok mainan anak dan dia yakin bahwa putrinya Joe juga berada di sana. Salah satu anak buahnya pun diminta pergi ke puncak bukit karena Charlotte pasti meminta bantuan lewat telepon. Di lain sisi, Joe mengambil baju dari mayat musuh yang sudah koit, lalu dia merusak ban mobil Cousin dan kembali menuju pondok. That was another decoy. He's headed towards you. Di dalam pondok, Mbah Linden harus melawan Hallet. Yang memang si Hallet ini cupu lah lur, nggak biasa pegang senjata dia. Kroco lah pokoknya. Hallet yang ketakutan pun nembak ngawur ke dalam pondok. Lalu ketika dia sudah masuk ke dalamnya, kan macam-macam sih Anda sama kakeknya Don Breed ya kan? Joe yang masih dikejar oleh anak buah Cousin pun akhirnya naik ke atas pohon hanya bermodalkan jaket dan ketika musuh berada di lokasi yang tepat. Sayangnya Cousin datang dan Joe langsung kabur ke pondok, sedangkan Linden kesulitan mencari penembak jitu musuh yang masih bersembunyi dan Can't get a clean shot on that snipe mount. sesampainya Joe di pondok, dia terus ditembaki oleh Cousin dan dua anak buahnya. Joe pun langsung menenangkan ayahnya yang demensianya kambuh akibat kepalanya bocor terkena pecahan kaca. Villain and Brayman, I'm your son. Di lain sisi, Charlotte yang berlari menuju pos penjagaan dikejar oleh anak buah Cousin. Tapi tiba-tiba panah menancap di tangan musuh yang ternyata itu adalah Stephanie. Musuh pun ditikam beberapa kali dengan pisau, sedangkan Charlotte yang kabur bertemu dengan polisi Carl dan rekannya. Ketika Cousin and the Gang mengganti senjatanya, Joe pun memindahkan ayahnya ke gudang. Kini mereka mulai mengepung di sekitar pondok dan Joe berhasil membunuh dua anak buah Cousin dengan cara yang sangat amat brutal. Sayangnya Cousin berhasil menangkap Linden. Joe pun berjanji akan mengembalikan tas berisi narkoboy sisanya asalkan ayahnya dilepaskan. Namun Cousin dengan beringasnya langsung menusuk perut Linden dan tepat setelah itu Carl pun berusaha menembaki Cousin yang kabur ke dalam pondok. Naasnya Linden yang kondisinya semakin lemah harus meninggal di pelukan sang putra Joe. Ketika Joe akan ditembak oleh anak buah Cousin, Stephanie pun langsung memanahnya. Dan yang terjadi, kini hanya tersisa Cousin seorang. Dia mengambil tas berisi setengah narkoboy sisanya di dalam pondok, lalu menembak Carl yang untungnya tidak di bagian vital. Setelah itu Cousin memasukkan narkoboy di mobilnya ke dalam tas yang sama dan kabur dari sana. Akan tetapi Joe yang begitu murka dengan kematian ayahnya pun akan membalas dendam. Dia mengambil peralatan yang diperlukan dan segera mengejar Cousin. Di lain sisi, Stephanie akhirnya bertemu dengan Charlotte dan tak lama kemudian mobil-mobil polisi pun berdatangan. Question, EMS and fire, 1033. Setelah melihat di manakah posisi Cousin, Joe pun membentangkan tali lalu menggebernya agar mengalihkan perhatian Cousin dan Joe pun langsung mengambil tas narkoboy itu.
Joe memancing Cousin ke sebuah tebing curam. Dia langsung memasang jebakan beruang di salju dan mengikatnya di pohon. Tak lama kemudian mereka saling berhadapan. Duel sengit pun akhirnya terjadi. Namun Cousin sedikit lebih unggul. Cousin yang melihat jebakan beruang pun hanya tertawa karena tidak mungkin dia terkena jebakan tolol seperti itu. Cousin mengatakan bahwa dia akan membunuh Joe, istri dan putrinya, seperti ayahnya Linden yang sudah tewas. Mendengar itu, Joe yang semakin emosi pun langsung mendorong Cousin agar mereka jatuh dari tebing bersama-sama. Akan tetapi... Ya, justru jebakan beruang itu digunakan oleh Joe agar bisa mengikat dirinya sekaligus membunuh Cousin. Setelah berhasil memanjat dengan susah payah, Stephanie beserta Charlotte pun datang dan langsung memeluknya. Seluruh komplotan bandar narkoboy Cousin berhasil dibunuh oleh Joe. Dan yang paling terpenting, Joe sangat bersyukur alhamdulillah karena istri juga putrinya masih hidup. Oh my god. Buyar, ini masih dipur sama si Joe ini lur. Coba pakai mode Aquaman. Wah, langsung ditombak endasnya Cousin pakai trisula ya kan.